Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Malani dari kelas 12 IPA 5. Saya di sini akan menjelaskan materi bab 4 PPKN kelas 12 semester 2 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan yang sangat sering Anda dengar dengan nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mempunyai dua sistem, yaitu 1. Sistem sentralisasi, 2. Sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Negara wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan atau 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menggantikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir atau seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembukaan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi-partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. 3. Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Residen Pati. PKI juga membunuh dan menculik ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil
ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto atau Panglima Divisi K Jawa Tengah bagian Timur dan Kolonel Sungkono atau Panglima Divisi Jawa Timur menggerakkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Muso dan Amir Saifuddin berhasil ditembak mati. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Soekarmadi Marjan Kartosoewirjo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1948 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan Kartosoewirjo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Skeber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada tanggal 27 Desember 1998 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat, juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, 1. Gerakan Angkatan Perang Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal atau tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1999 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. 1. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 27 April 1991. Kabinet Sukirman 27 April 1991 sampai 3 April 1992. Kabinet Wilopo 3 April 1992 sampai 30 Juli 1993. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 30 Juli 1993 sampai 20 Agustus 1995. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1995 sampai 24 Maret 1996. Pada masa kabinet ini, Indonesia pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1993. Pemilu 1995 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 24 Maret 1996 sampai 9 April. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 24 Maret 1996 sampai 9 April. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya 1. Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia DITII, Pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta.
4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama atau 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru atau 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, sukses memerangi buta huruf. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi atau periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan